Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dianugerahi tanah yang subur dan beragam sumber pangan, sawah, ladang, dan laut ialah penopang hidup jutaan keluarga. Namun, di balik kekayaan itu, ketahanan pangan kita masih menghadapi tantangan iklim yang berubah cepat, distribusi yang tidak merata, hingga turunnya minat generasi muda untuk bertani membuat sistem pangan kita seringkali rapuh. Di beberapa wilayah, pangan berlimpah, tetapi di wilayah lain akses masih terbatas. Perjalanan makanan dari petani ke meja makan nyatanya bukan hanya soal banyaknya panen, tetapi tentang bagaimana seluruh rantai produksi, distribusi, hingga penyimpanan bisa berjalan dengan adil dan efisien. Karena itu, memahami ketahanan pangan berarti memastikan bahwa setiap orang, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, memiliki akses pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan. Tadi gaskeun. Ready. 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 Lima. 5. Mau tanya, yang daerah Giling Padi itu di mana? Oh, ini ada gang ya? Oke, makasih Bu. Oh, yang pohon kelapa itu. Oke, makasih Pak. Oke. Jadi berdasarkan survei pada hari itu, kami tuh menemukan selama perjalanan menuju ke Giling Padi ini tuh jalanannya tuh masih kurang bagus ya, karena ternyata itu kan masih di dalam desa, ini mana itu jalanannya masih pada bolong, penerangannya juga kurang, apalagi itu pinggir-pinggirannya masih sawah, kebun kayak gitu. Jadi bagi pelanggan yang mau ngegiling padi di situ, itu masih menurut aku masih bakal susah sih untuk nemuinnya, karena akses jalannya juga masih susah. Nah, jadi alasan kita pilih tempat buat tag video ketapang itu di tempat giring padi itu karena waktu Pak Azumar bilang kita harus buat video ya. Jadi itu tuh aku keinget tempat giring padi gitu yang ada di daerah aku sendiri. Nah, jadi aku bikin ide lah gimana kalau misalkan kita bikin video kita tuh di tempat giring padi gitu. Karena kan padi itu kan salah satu sumber pokok utama ya yang ada di Indonesia. Jadi itu deh alasan kita pilih tempat giling padi itu sebagai bahan untuk kita buat video gitu. Aku tuh setuju banget dengan pendapat Nuni karena aku adalah orang yang tinggal yang mana masyarakat tuh masih memproduksi padinya itu tinggi gitu. Kalau pengen tahu tepatnya tuh aku tinggal di daerah Cikande yang masih perdesaannya gitu. Nah, saat teman-teman aku menyarankan, mengusulkan gimana nih kalau kita meneliti tentang produksi padi. Jujur aku setuju banget karena emang dari dulu aku tuh pengen banget tahu bagaimana sih proses dari penanaman padi sampai proses penggilingan padi gitu. Jadi pas sampai di lokasi, aku kaget ya, ternyata tempatnya masih tradisional dan bapaknya nyambut kita ramah banget. Terus kami pas ngeliat lokasinya, pas ngeliat mesin-mesin alat produksinya, itu ternyata simpel banget, cuma ada 2 alat loh. Aku setuju banget sih apa yang dibilang Syifa kalau misalkan pabrika itu tuh nggak sesuai sama ekspektasi kami. Ternyata pabrika itu masih berada di sekitar sawah dan juga bahkan ada sumur juga. Terus pokoknya suasana itu suasana yang masih pedesaan gitu.
Pas kami melihat isi pabrik ketika pintunya dibuka, itu perasaan aku kayak, wah, alat-alatnya tuh benar-benar segede itu. Dan di situ tuh dalam pabriknya itu ada 2 alat, teman-teman. Yang pertama itu namanya poles, sama yang kedua itu molen. Jadi kedua mesin ini mempunyai kesamaan gitu, nggak jauh beda fungsinya. Sana ya. Nih, masukin ini pertama nih, biar bersih, udah bersih tadi itu, gitu. Ke mesin ini ya, Pak? Iya gitu. Nanti ini keluarnya dari sini ya Pak? Ya dari Udah situ selesai. keluarnya tuh. Oh ini biasanya berapa menit Pak? Tergantung. Bos. Tergantung ya Pak. Ini juga tergantung ya. Awal pertama kali Bapak bisa kepikiran buat bikin pabrik padi ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Iya buat ini kebutuhan keluarga itu. Lumayan dulu Cak. Buat cari nafkah buat keluarga lagi itu. Terinspirasi dari siapa Pak? Dari orang tua. Orang tua. Orang tua berarti emang ini usahanya turun menurun Pak? Iya betul. Berarti tanggal 91 itu berarti dari orang tua. Orang tua. Ini pendiriannya dari tahun 91 dilanjutkan sama Bapak. Ini juga mesin ini udah apa punya orang tua juga Pak? Dulu Maya punya orang tua dulu. Sekarang udah punya saya sendiri. Oh iya. Aku kagum dan kaget sih karena aku kira alat giling padi itu dari tahun 2000-an. Ternyata itu tuh dari tahun 91 gitu. Apalagi itu kan dari orang tua si bapak, ya, which is turun-temurun gitu. Namun walaupun udah lama, alat-alatnya itu masih tetap menghasilkan padi yang baik gitu. Walaupun memang mesin-mesinnya kadang ada yang diganti, ada yang memang ada perbaikan gitu. Tapi so far kata si bapak emang dari dulu emang padi yang sudah digiling dari tempat si bapak itu emang menghasilkan padi yang bagus gitu. Ini kan saya nih kuli ini saya nih yang punya padi nih dapat 10 kilo kan 10.000 gitu kan, berarti kan 1 kilo sudah 1.000 perak Iya. gitu. Pas aku dengar harga padinya itu 1.000, jujur aku kaget sih. Menurut kelompok kami, sebaiknya harga jual padinya itu bisa lebih dari 1.000. Karena kan mengingat petani di Indonesia itu penting, dan agar keuntungannya itu lebih banyak untuk para petani, dan bisa agar para petani itu bisa menghidupi keluarganya. Dan aku sih berharap agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang menguntungkan para petani, seperti contohnya itu menetapkan minimum jual padi yang sepantasnya gitu, dan memberi biaya operasional untuk para petani memproduksi padi. Aku setuju banget ya yang tadi disampaikan oleh Syifa, kalau misalkan harga 1.000 dalam 1 kilo itu terlalu rendah gitu untuk para petani gitu. Apalagi mereka kan bekerja keras banget gitu. Ada yang bekerja dari pagi sampai sore, ada juga bahkan sampai malam gitu. Itu kan bekerja keras banget ya dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia gitu. Nah, selain itu juga tadi yang disampaikan oleh Syifa, kalau misalkan pemerintah itu perlu dalam mengembangkan kebijakan untuk menguntungkan para petani. Contohnya itu bisa melalui bantuan subsidi atau bantuan operasional untuk para petani. Selain itu juga perlu menentukan harga untuk hasil padi yang memang pantas gitu. Selain itu perlu adanya distribusi pupuk atau alat pertanian yang memang merata. Kalau misalkan kebijakan itu benar-benar dilakukan dengan baik, merata, adil, itu juga bisa berpengaruh ke petani bisa terlindungi, terus sektor pertanian juga akan semakin kuat gitu. Kalau kapasitas giling padi per harinya itu berapa, Pak? Maksudnya Jadi per hari itu bisa yang datang itu bisa berapa berapa orang, terus per orang itu berapa kilo gitu, Pak? itu mah kadang-kadang yang udah tadi dibilangin kan, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo ya itu, ada yang 200 kilo. Berarti 200. Iya. Kalau paling lama produksi berapa, Pak? Berapa lama gitu? Ya semenjak pagi sampai sore itu. Kalau sedang banyak. Oh, ini
kesulitan Bapak selama ngejalanin usaha ini apa? Tantangannya tuh apa aja sih Pak gitu? Iya, banyak sih. Banyak ya. Iya, Apa aja? kadang-kadang mesin rusak ya kan, nggak punya uang itu. Iya. Pas waktu COVID itu ngaruh nggak ke Bapak? Ngaruh lah, Bener banget Pak. Ngaruh banget, Pak. ngaruh banget. Lah Covid musim juga ngaruh lah. Iya. Kalau pas COVID kesusahannya apa Pak? Banyak. Apa tuh Pak? Kita tahu awam Pak, awam. Apa tuh Iya Pak? kan kalau Covid tuh nggak ada ini ya, nggak dulu. Bapak nggak punya padi semua itu tuh orang tuh. Oh, Jarang ya? Iya jarang. maksudnya tuh nggak ada uang buat nanam Iya padi gitu. gitu. Selama Bapak Natma memproduksi padi menjadi beras, pendapatan yang paling sedikit terjadi saat terjadinya COVID-19. Hal ini terjadi karena harga beras di pasaran mengalami penurunan sangat signifikan. Hal ini mengakibatkan para petani itu kekurangan uang untuk melakukan atau melanjutkan proses produksi padi. Hal ini berdampak kepada penggilingan padi dan juga berdampak kepada Bapak Narman itu sendiri. Kalau misalkan kayak cuacanya nggak teratur nih Pak, itu dampak dari pendapatan Bapaknya gimana Pak? Ya mengurangi lah. Kurangnya, Pak. Iya kalau cuaca yang buruk. Kayak kekeringan gitu Pak. Iya betul. Mengurangin itu, mengurangin konsumen saya. Kalau kekeringan berarti produksi padinya berhenti total? Enggak. Oh, enggak. Tetap jalan. Ada sedikit-sedikit. Cuman nggak kayak biasanya Pak. Iya. Apa sih Pak harapan Bapak buat usaha Bapak ke depannya? Harapan apa? Iya. Banyak sih. Boleh Nggak mau, Pak. Sebutkan aja. Tahu mau minta bantuan kami buat Iyalah, syukur-syukur Bapak minta bantuan. Indonesia. Masa kita itu. Bapak ada saran gak sih Pak kalau misalkan ada generasi muda nih yang pengen punya usaha kayak gini tuh apa sih Pak sarannya? Ya caranya punya uang. Oke. Saat kita berbicara tentang ketersediaan pangan, perjalanan beras ini tidak berhenti sampai di sawah. Salah satu titik terpenting dari rantai pangan adalah penggilingan padi. Yang dimana dari penggilingan padi, gabah hasil panen ini diolah menjadi beras. Dan beras ini menjadi konsumsi masyarakat setiap harinya. Artinya, jika penggilingan padi ini terganggu, baik karena mesin yang tidak optimal, harga gabah yang jatuh, dan juga distribusi yang tersendat, maka dampaknya ini akan langsung terasa pada ketersediaan pangan dan juga harga beras di pasar. Nah, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa urusan pangan itu bukan hanya urusan seorang petani, tetapi juga dari infrastrukturnya. Terlebih ini untuk pasca panen ya, karena infrastruktur di Indonesia ini ternyata masih kurang memadai, yang masih menggunakan mesin-mesin lama, lalu kapasitasnya yang kurang memadai, akses listrik dan air yang masih cukup terbatas gitu. Dan jika faktor-faktor ini tidak diatasi dengan baik, maka kualitas yang dihasilkan pun berakhir kurang baik, kayak gitu. Di sisi lain, lokasi seperti ini menggambarkan masalah klasik. Harga beras yang fluktuatif memberikan dampak yang sangat signifikan. Ketika harga padi mengalami penurunan, banyak para petani yang mengalami kerugian. Begitupun ketika harga produksi, biaya produksi mengalami kenaikan, ada penggilingan yang merasa terbebani. Ketidakstabilan inilah yang membuat stabilitas pangan menjadi seringkali terancam rapuh. Padahal stabilitas adalah kunci agar masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau. Tempat penggilingan padi ini berhubungan langsung dengan pilar ketahanan pangan, yaitu akses pangan. Di mana jika pusat distribusi jauh dan jalan menuju ke lokasi itu rusak, maka akan menyebabkan biaya logistik yang tinggi sehingga harga beras pun ikut naik. Nah, ini membuktikan bahwa infrastruktur yang tidak merata akan menciptakan ketimpangan akses pangan antar wilayah. Nah teman-teman, dari ini semua kita bisa melihat nih bagaimana ketahanan pangan itu bukan cuma sekedar banyaknya panen, tetapi bagaimana seluruh rantai mulai dari produksi,
penggilingan, penyimpanan, dan distribusi itu berjalan dengan efisien. Tanpa itu semua, Indonesia itu akan selalu berhadapan dengan fluktuasi harga, ketergantungan impor, dan kerentanan pangan di daerah yang infrastrukturnya itu tertinggal. Maka dari itu, yuk kita jaga ketahanan pangan kita agar aman, cukup, dan berkelanjutan. Sekian dari kami.